Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi Satria Ridwan MPH pada kuliah ilmu penyakit umum, fokus pada penyakit-penyakit infeksi tropis bagian 4. Rabies adalah penyakit infeksi virus akibat gigitan anjing gila yang menyerang susunan saraf pusat. Pada ICD-10, kode rabies adalah A82.9. Ini adalah virus rhabdovirus penyebab penyakit rabies yang diperbesar dengan mikroskop elektron. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan anjing, kucing, atau monyet. Maka itu disebut penyakit anjing gila. Gejala pada anjing yang terinfeksi rabies terlihat gelisah atau takut, cepat marah dan mudah menyerang orang, demam, mulut berbusa, tidak nafsu makan, lemah, dan kejang-kejang. Gejala rabies pada orang. Masa inkubasi 2 minggu sampai 2 tahun tergantung lokasi gigitan. Stadium prodromal sulit didiagnosa. Stadium ekstasi demam, gugup, kejang-kejang, sakit kepala, berat, sulit menelan, hipersalivasio, hiperlakrimasi, berkeringat banyak, takut air, takut sinar. Stadium paralise, inkontinensia urin, paralise ascendens, koma, dan meninggal karena kelumpuhan otot pernapasan. Pengobatan. Ketika rabies telah di tahap menimbulkan gejala, kondisi tersebut sudah berbahaya dan berpotensi besar menyebabkan kematian. Hingga saat ini belum ada metode untuk mengobati rabies pada tahap tersebut. Rabies dapat dicegah dengan melakukan penanganan setelah tergigit hewan yang berisiko menularkan virus, seperti memberikan penanganan awal pada luka gigitan dan menerima serum serta vaksin anti rabies. Pencegahan. Tetap menerima vaksin sebelum melakukan aktivitas yang berisiko tinggi menyebabkan tertular virus rabies meskipun pernah divaksinasi. Melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. 3. Tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar. Varicella atau cacar air adalah infeksi virus akut yang ditandai dengan vesikel-vesikel pada kulit yang sangat menular. Nama lainnya chickenpox, varicella zoster, cacar air. Dalam ICD-10, kode untuk varicella adalah B01.9. Virus penyebabnya adalah herpes virus varicella atau human alpha herpes virus 3 yang bentuknya seperti terlihat pada gambar ini. Penularan varicella melalui kontak langsung, cairan vesikel, dan melalui droplet batuk atau bersin dari penderita. Gejala virus varicella yang menyerang kulit dan mukosa. Secara klinis terdapat gejala standar, yaitu kelainan kulit yang polimorfis, terutama berlokasi di bagian sentral tubuh. Masa inkubasi 14-21 hari. Pengobatan gunakan acetaminophen atau Tylenol untuk demam dan gatal. Jangan menggaruk kulit akibat rasa gatal yang timbul. Gunakan washcloth atau handuk basah dingin. Minum banyak air. Beri obat antiviral aciclovir. Infeksi parasit.
Malaria. Malaria adalah penyakit infeksi pada hematologi yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus besar Plasmodium yang disebarkan oleh nyamuk malaria. Tapi kuliah ini kita sudah ya, jadi tidak akan kita bahas di sini. Ascariasis. Ascariasis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infestasi cacing parasit Ascaris lumbricoides. ICD-10 memberikan kode penyakit ini B77.9. Ini adalah cacing Ascaris lumbricoides penyebab Ascariasis yang baru keluar dari perut seorang anak penderita cacingan. Rantai penularan Ascaris lumbricoides adalah melalui cacing dewasa di dalam usus bertelur. Telurnya akan keluar melalui feses dan kemudian akan tergeletak di tanah. Dari tanah ini akan berkembang telur menjadi larva. Larva akan termakan oleh orang lain. Orang ini akan terinfeksi oleh Ascaris lumbricoides. Nah, di dalam tubuh manusia, larva Ascaris lumbricoides akan berkembang menjadi cacing dewasa, kemudian akan bertelur, dan seterusnya. Gejala yang timbul dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan larva. Larva biasanya terjadi pada saat berada di paru-paru, menyebabkan perdarahan kecil pada dinding alveolus dan menimbulkan gangguan pada paru menyebabkan batuk dan demam, dan meningkatnya eosinofil dalam darah. Rongsen torak nampak memperlihatkan infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Keadaan ini disebut sindroma Loeffler. Cacing dewasa menyebabkan gejala yang biasanya ringan dan sangat tergantung dari banyaknya cacing. Gejalanya adalah gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, atau konstipasi. Cacing juga bisa ditemukan di konjungtiva mata. Prevalensi Ascariasis di Indonesia cukup tinggi, terutama pada anak-anak. Frekuensinya antara 60-90%. Diperkirakan 807.000 sampai 1,2 juta orang di dunia terinfeksi Ascaris lumbricoides. Ankylostomiasis adalah penyakit cacing tambang, suatu penyakit yang disebabkan oleh infestasi parasit Necator americanus atau Ankylostoma duodenale. ICD-10 memberi kode penyakit ini dengan B76.0. Penyebabnya adalah semacam cacing kecil yang disebut Necator americanus atau Necator duodenale. Keluhan pada infestasi ringan cacing tambang umumnya belum menimbulkan gejala. Namun bila investasinya tersebut sudah berlanjut sehingga menimbulkan banyak kehilangan darah, akan menimbulkan gejala seperti pucat dan lemas. Di Indonesia, insiden tertinggi ditemukan terutama pada daerah pedesaan, khususnya perkebunan. Golongan pekerja perkebunan biasanya lebih daripada 70% menderita penyakit cacing tambang. Siklus hidup Ankylostomiasis adalah sebagai berikut. Telur akan keluar melalui feses penderita, kemudian akan menjadi matang menjadi larva di tanah. Larva akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit kaki, sehingga dia menembus kulit kaki dan dari kulit kaki akan masuk ke aliran darah menuju ke paru-paru. Di paru-paru akan merusak alveoli, kemudian akan tertelan melalui epiglotis akan masuk ke dalam usus dan berkembang biak di dalam usus. Sekarang sudah tersedia banyak obat untuk penyakit cacing. Bisa menggunakan mebendazole, albendazole, urantel palmot, ivermectin, dan lain sebagainya. Obat-obat ini bisa mengobati berbagai macam penyakit cacing.
Filariasis adalah penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria pada pembuluh getah bening. Cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. ICD-10 memberikan kode penyakit ini dengan B74.9. Penyakit ini disebabkan oleh 3 spesies cacing filarial, yaitu Fuchsiaria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Cacing-cacing ini menyerupai benang dan hidup dalam tubuh manusia, terutama di dalam saluran kelenjar getah bening dan darah. Cacing ini dapat hidup dalam kelenjar getah bening manusia selama 4-6 tahun. Dalam tubuh manusia, cacing dewasa betina akan menghasilkan jutaan anak-anak cacing atau mikrofilaria yang beredar dalam darah, terutama pada malam hari. Semua jenis nyamuk bisa menularkan penyakit kaki gajah, seperti nyamuk rumah, nyamuk got, nyamuk hutan, nyamuk rawa, dan nyamuk sawah. Jadi harap berhati-hati dengan gigitan nyamuk bila di sekitar kita ada orang yang menderita penyakit kaki gajah. Siklus filaria dimulai dengan seseorang digigit nyamuk yang mengandung filaria. Filaria masuk ke tubuh manusia, kemudian menuju ke kelenjar getah bening. Di kelenjar getah bening menghasilkan mikrofilaria berjuta-juta, kemudian akan menyumbat kaki atau tangan sehingga terjadilah elephantiasis. Penderita ini kemudian akan digigit oleh nyamuk sehingga mikrofilaria akan masuk ke dalam tubuh nyamuk, kemudian berkembang dalam tubuh nyamuk, dan kemudian akan menggigit orang lain lagi. Dengan demikian terjadilah penularan penyakit elephantiasis atau kaki gajah ini. Pengobatan yang dapat dijalani oleh pasien filariasis hanya bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis atau kaki gajah. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, pasien bisa memakai obat cacing seperti ivermectin, albendazole, atau diethylcarbamazine yang banyak tersedia di pasaran. Demikianlah saudara sekalian akhir pada kuliah penyakit-penyakit infeksi tropis kali ini. Saya Dr. Rusdi Satria Ridwan, MPH, mengucapkan terima kasih karena telah ikut mendengarkan kuliah kami ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.